Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum. Waalaikumsalam pemirsa SHMH yang saya hormati, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kali ini channel SHMH yang kita banggakan, kita cintai bersama, ada pada video yang ke-117. Kita akan membahas pasal 286 KUHP baru. Untuk jelasnya akan saya sampaikan bunyi ayat 286 KUHP baru. Setiap orang yang telah dinyatakan pailit atau dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar utang atau menjadi istri atau suami orang yang pailit dalam perkawinan dengan persatuan harta kekayaan atau sebagai pengurus atau komisaris suatu persekutuan perdata, perkumpulan atau yayasan yang telah dinyatakan pailit, yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberikan keterangan atau tidak mau memberikan keterangan yang diminta atau memberikan keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 3 bulan atau denda paling banyak kategori 3. Bahwa bukan sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh terkait persoalan utang atau piutang. Di dalam masyarakat kita masih ada budaya yang seperti itu. Namun yang terkait dengan pernyataan pailit, dinyatakan tidak mampu membayar utang, biasanya atau yang sudah sering terjadi adalah terkait dengan dunia usaha. Ya katakanlah secara singkat itu perusahaan. Nah, perusahaan untuk memenuhi pasal ini, maka perusahaan itu harus terlebih dahulu dinyatakan pailit, tidak mampu membayar utang-utangnya. Nah, ini untuk unsurnya. Dinyatakan pailit terlebih dahulu. Oleh siapa? Ya oleh pengadilan. Dalam hal ini adalah untuk perkara keperdataan, yaitu tentang ya biasanya permohonan untuk dinyatakan pailit. Nah, nanti untuk sisa hartanya maka itu dilakukan konservatur beslah atau sita jaminan, sehingga sisanya nanti untuk membayar utang-utangnya. Itu dalam praktek yang saya tahu seperti itu. Jadi dinyatakan pailit dulu perusahaan ini. Nah, setelah dinyatakan pailit, maka kan ada pengurus-pengurusnya, baik itu komisaris atau pimpinannya atau anggotanya. Ini kan suatu komisaris suatu persekutuan perdata. Yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah. Dia, komisaris perusahaan ini, dipanggil untuk memberikan keterangan, tapi dia tidak hadir atau dia tidak mau memberikan keterangan atau dia memberikan keterangan namun bohong. Kemudian selain komisaris itu juga mengikat terhadap istri atau suami orang yang pailit tadi dalam hal perkawinan dengan persatuan harta kekayaan. Kalau di Indonesia, andaikan ada
suami istri orang yang kemudian menjalin pernikahan dan menjadi suami istri ini sebetulnya kalau secara hukum itu boleh ya. Namun kayaknya masih jarang sekali ada, dan yang ada ini biasanya itu orang-orang konglomerat, orang miliarder atau artis-artis ini yang walaupun dia melakukan pernikahan, hidup dalam satu rumah tangga, namun dia melakukan pemisahan harta kekayaan. Pemisahan harta kekayaan, jadi hartanya suami juga sendiri, hartanya si istri juga sendiri, dipisah, tidak dijatuhkan. Kemudian bagaimana untuk kehidupan dia sehari-hari? Ya patungan, suami berapa persen, si istri berapa persen, tergantung dari kesepakatan mereka berdua. Namun kalau di Indonesia rata-rata yang ada begitu nikah ya tidak ada perlu perjanjian pemisahan, maka secara otomatis langsung terjadi persatuan harta kekayaan, atau bisa disebut juga gonogini gitu kan. Namun andaikan ada yang melakukan pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri, itu boleh-boleh saja. Nah, hal ini adalah istri atau suami yang ada persatuan harta kekayaan, yang kemudian dia merupakan pihak, bahasa saya, terafiliasi atau berhubungan dengan orang yang pilot tadi, tapi dia tidak mau datang saat dipanggil, tidak mau memberikan keterangan, atau tidak mau atau memberikan keterangan namun bohong. Kemudian pengurus-pengurus ya macam-macam, sekretaris, bendahara, kepala bagian dan sebagainya, dari sebuah persekutuan atau perkumpulan, ya dari sebuah perusahaan lah, mau yayasan atau apa namanya, silahkan saja. Yang pada intinya orang-orang tersebut adalah terafiliasi dengan orang yang sudah dinyatakan pilot, orang yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utangnya, dan dia tidak hadir setelah dipanggil secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apa toh yang dimaksud dipanggil secara sah berdasarkan peraturan undang-undang? Nah, yang dimaksud dipanggil secara sah berdasarkan peraturan undang-undang ya sebetulnya tergantung dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Namun kalau di dalam hukum yang kita tahu, sebagaimana dalam posisi misalnya dari pengadilan menyampaikan panggilan atau rilis panggilan, maka si pemanggil itu harus bertemu dengan yang bersangkutan dengan yang dipanggil. Kemudian dijelaskan kepentingan pemanggilannya. Kemudian setelah ketemu, dia menyatakan hadir atau tidak hadir, dan itu dinyatakan, ditulis di dalam relas panggilan itu. Kemudian setelah ketemu, ditulis, diterangkan, dan dia menandatangani relas panggilan itu. Nah, relas panggilan seperti itulah yang dimaksud dilakukan secara sah, sebab aturannya adalah itu tadi, harus ketemu, dijelaskan kepentingannya, menulis kebersediaan untuk hadir, dan menandatangani, berarti itu sah. Kalau misalnya pemanggilan yang tidak sah, ya mungkin hanya dititipkan tetangganya, dititipkan orang yang tidak jelas, itu berarti kan walaupun ini mengeluarkan, namanya juga pemanggilannya tidak sah kan, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, bagi mereka yang tidak mau hadir, tidak mau memberikan keterangan atau memberikan keterangan, itu adalah diancam hukuman 1 tahun 3 bulan atau denda paling banyak kategori 3. Menurut saya pasal 286 ini adalah merupakan proses lanjutan agar pelaksanaan pihak-pihak yang dirugikan, pihak-pihak yang memiliki piutang terhadap orang yang dinyatakan pilot tadi tidak terhambat lagi. Sudah punya piutang, utangnya tidak dibayar, setelah proses pengadilan masih berlarut-larut. Karena orang yang memiliki keterangan, harta sisanya ada di mana, sisa-sisa yang dalam perusahaan itu apa saja, tidak mau memberikan keterangan, kan akan terhambat untuk pemulihan piutangnya, untuk pembayaran piutangnya, untuk dilakukan konservatur beslah atau sita jaminan untuk pemenuhan pengembalian utang-utangnya. Nah, kalau ini terhambat kan ruginya 2 kali, sudah utangnya tidak dibayar, mau mencari bagaimana caranya supaya dapat
pemulihan utang itu, pembayaran piutangnya aja kesulitan. Maka pasal ini menurut saya bagus ya, menghadapi dunia usaha yang jangan sampai setelah utang itu malah udah punya utang malah lebih garang daripada yang punya piutang. Yang punya piutang pada saat menagih malah sampai memohon-mohon, bos, mohon tolong ini. Ada kayak kemarin itu kan, kayak yang di televisi itu sampai nangis-nangis karena udah berapa tahun nggak dibayar. Bahkan ada yang sudah meninggal sampai nggak dibayar itu. Nah, ini supaya menjangkau agar, kalau tidak mau memberikan keterangan, pihak-pihak yang terafiliasi itu berarti pidana. Nah, maka harus ada imperatif, pasal ini imperatif untuk mengikat pihak-pihak yang terafiliasi dengan orang yang, berbicara orang, setiap orang itu kan orang juga perusahaan atau badan hukum kan, atau organisasi itu kalau dalam KUHP baru kan juga sudah saya terangkan di video yang sebelumnya, sehingga ini bisa mengikat, berimperatif, memiliki daya imperatif untuk orang-orang yang berniat untuk menyulitkan pihak-pihak yang memiliki piutang, diancam dengan pidana paling lama 1 tahun, 3 bulan atau denda paling banyak kategori 3. Dengan demikian, kalau ini nanti berjalan berarti proses-proses walaupun ada perusahaan yang dinyatakan valid, namun kepentingan dari pihak-pihak yang memiliki piutang itu tidak dirugikan karena akan diberikan keterangan secara benar, akan hadir kalau dibutuhkan keterangannya pihak-pihak yang berkepentingan dengan pihak yang memiliki utang. Jadi ini juga KUHP baru ini memang ya tidak pernah ada hukum yang mutlak ya. Hukum pidana berbicara pidana semua, tidak juga. Perdata semua tidak. Ini juga hukum pidana namun juga dia masuk dalam kategori, masuk juga kepada ranah-ranah keperdataan yang dimaksud. Karena memang perbuatannya itu, walaupun itu awalnya perdata, utang piutang, namun juga karena untuk memperlancar prosesnya pemulihan hak-hak kita, hak-hak orang yang punya utang, maka yang menghambat itu masuk ditarik di dalam hukum pidana. Bahasa saya, ya inilah yang dimaksud dengan namanya kriminalisasi. Kriminalisasi itu ini, perbuatan yang sebelumnya tidak dipidana menjadi dituangkan dalam peraturan hukum pidana, inilah yang disebut dengan kriminalisasi. Bukan berarti melaporkan orang itu kriminalisasi, ya kriminalisasi, bukan. Kriminalisasi itu adalah yang tadinya belum atau bukan tindak pidana masuk ke dalam hukum baru dan dijadikan tindak pidana. Seperti ini, utang piutang, kemudian dia tidak mau hadir memberikan keterangan, menjadi kriminal, menjadi dihukum. Inilah yang disebut dengan kriminalisasi. Itu yang bisa saya sampaikan dalam video yang ke-117. Ada salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Subscribe sebagai dukungan Anda kepada channel yang kita cintai, SHMH. Tonton dari awal sampai akhir setiap video agar tidak gagal paham. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.